Oke, dari beberapa yang sama saudara-saudara sekalian tadi utarakan atau tidak diselatankan lah, diutarakan. Artinya dikeluarkan ya, bukan diutarakan, nggak enak nanti yang di selatan cemburu. Mulai dari Mas Faidul, sebenarnya Nietzsche ini mengkritik beberapa agama atau perilaku agama tertentu. Kata Nietzsche, agama Kristen itu kapan saja bisa diterima selama ia memberikan suatu ajaran bagaimana manusia itu bertindak, bukan bagaimana manusia itu dipaksa untuk meyakini atau mempercayai sesuatu hal yang metafisik. Kenapa? Karena persoalan-persoalan manusia itu harus dikedepankan secara fakta atau yang tampak-tampak saja gitu. Nah, yang dikritik oleh Nietzsche terkait Kristen itu mengenai Tuhan, itu konsepnya bahwa umat Kristen itu dipaksa percaya bahwa ada Tuhan Yesus, yang hal itu sengaja dibungkus dengan di alam kalau dalam Islamnya di alam azali, di alam yang di luar nalar, sehingga melupakan bagaimana persoalan-persoalan terkait budaya itu sendiri. Maka dari sini ternyata semakin ke akhir Nietzsche itu mulai mengakui adanya agama, bukan menolak agama, tapi mulai meyakini, mulai menerima agama itu boleh saja dijalankan dalam tatanan manusia selama agama itu, Mas Ustadz ya yang cakep, selama agama itu memberikan doktrin bagaimana manusia itu bertindak mengelola dunia ini sendiri, tanpa harus diberikan doktrin-doktrin yang dipaksa untuk percaya akan hal yang abstrak. Misal kita nyambung punya Mas Nanang, misal kita pandangan Nietzsche mengenai manusia, tentu manusia itu apa kata Darwin itu, nenek moyang kita akan kera, itu kita akan selalu berevolusi, bergerak, berputar ke depan. Manusia sekarang itu akan lebih canggih ke depan daripada manusia sekarang terus. Nah, orang yang lari pada agama itu masuk pada sikli animal atau manusia yang sakit atau menderita, kalau kata Nietzsche, dalam tanda kutip agama yang memaksa untuk kita harus percaya hal-hal yang abstrak tadi itu, melupakan hal-hal yang fenomenologis. Tentu kita bertindak kemanusiaan, saya membantu Mas Nanang misal, itu karena memang faktor-faktor kemanusiaan. Karena kita satu nenek moyang misal dari kera, yang kemudian dari istilah sapien tadi ya, terpilih mana manusia yang pantas hidup ke depan itu, yang disebut dengan sampai hari ini manusia, sehingga menjadi Bano, menjadi Mas Ali gitu tidak menjadi monyet-monyet di kebun binatang itu Mas ya. Semakin ke depan ternyata boleh ditanggapi. Iya, gak masalah. Selama yang saya paham, Nietzsche itu sebenarnya tidak pernah mengkritik terkait pemaksaan untuk meyakini suatu Tuhan atau suatu agama. Karena pada masa itu sering dikritik habis-habisan pada masyarakat era pertengahan dan kebangkitan itu adalah eksistensi Paus itu sendiri yang katanya sebagai jelmaan dari Tuhan. Salahnya Paus adalah ketika mengurusi permasalahan kependudukan dengan menggunakan dogma agama, itu aja.
Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan dogma Tuhan jika dia disampaikan dalam ajaran keagamaan, bukan dalam ajaran kemanusiaan dan juga kehidupan sosial. Jadi latar belakang itu tidak saya terima, mohon maaf. Ini menurut pemahaman yang saya dapatkan begitu. Oleh karena itu, bagi saya begini, kritikan Nietzsche itu sebenarnya terarah kepada manusia-manusia yang meyakini konsep fatalisme, semuanya itu dipasrahkan kepada agama atau kepada Tuhan. Dalam artian pasrah itu adalah terkait dengan urusan-urusan duniawi, terkait dengan kreativitas, pengembangan, teknologi, apa-apa itu kalau kata Harun Nasution itu mengkritik habis-habisan rukun iman yang keenam katanya. Percaya kepada qada dan qadar katanya. Tidak seperti itu. Itu adalah konsep dasar dari kalangan fatalisme, mengatakan bahwa semua keinginan, semua apa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Itu sebenarnya dikritik. Sebenarnya kritikan, makanya yang saya tanya sebenarnya, apakah Nietzsche itu sebenarnya mengkritik fatalisme atau ajaran ketuhanan itu sendiri? Karena bagi saya contoh-contoh yang Mantik sampaikan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sebenarnya saya ingin menggarisbawahi agar kajian kita itu tidak melebar. Bahwasanya kritikan terhadap agama itu apakah ditujukan kepada kalangan fatalisme atau memang ditujukan kepada ajaran agama dan Tuhannya. Karena contoh-contoh yang disampaikan, misalkan apa contohnya? Orang-orang yang sudah mati rasa terhadap keinginan duniawinya, semuanya diserahkan kepada paus, itu yang dikritik. Misalkan tadi yang disampaikan terkait dengan baju, apakah wajib berjilbab atau tidak. Padahal kalau misalkan kajian ketentuan agama ini dikaji secara ilmu pengetahuan, maka akan lahir seperti Banajwa dan lain sebagainya. Cuma ketika ini dikaji secara dogmatik, maka memang salahnya seperti itu. Oleh karenanya, kita harus menggeser paradigma agama itu dengan urusan duniawi. Maksudnya interpretasi itu memang harus diinterpretasikan menurut pendekatan ilmu pendidikan, bukan menurut pendekatan dogmatik. Oleh karenanya bagi saya, apakah itu memang tertuju kepada kalangan fatalisme? Karena eksistensi agama itu kan sebenarnya seperti ini sederhananya. Karena keterbatasan manusia untuk mencapai suatu kebenaran, manusia itu terbatas mencapai suatu kebenaran. Karena subjektif masing-masing, tingkat pengetahuan dan lainnya sebagainya masih rendah dan berbeda, variatif. Maka manusia itu sebenarnya butuh satu objek eksternal yang bisa menjadi kebenaran, yang semuanya itu akan manusia itu mengikuti kepada itu secara umum. Sisanya nanti akan dipertarasikan menurut manusianya masing-masing. Bagaimana dengan interpretasi kebenaran itu jika diletakkan pada manusia, itu akan kacau sistem kehidupan gitu. Ya itu nyambung. Kayak gini Mas, dalam bukunya Nietzsche, dalam Tus Pax Zarathustra, dan juga nanti dikuatkan di dalam bukunya perbandingan agamanya, Antikris ya, yang sangat dia bagaimana memojokkan agama Kristen dibandingkan dengan agama-agama lain seperti Yahudi, dan ada Islamnya juga di situ. Pertama sebenarnya kebencian Nietzsche terhadap agama itu agama Kristen dalam tanda kutip yang dijadikan instrumen itu karena memandang manusia itu diberi beban dengan iming-iming kebahagiaan yang kekal. Makanya kalau orang agama, kalau dalam Kristen itu, kalau setiap agama Kristen yang meninggal itu pasti telah pulang ke rumah Bapak di surga, kan kayak gitu. Nah, itu kata Nietzsche, hal-hal yang tidak pernah dapat dibuktikan. Sehingga orang untuk ke situ untuk mendapatkan janji kebahagiaan yang kekal itu disodorkan perintah dan aturan-aturan atau dalam tanda kutip doktrinnya. Kalau Anda tidak mau masuk gereja itu harus menebus dosa misalnya. Nah, ajaran-ajaran itu yang dikritik, perihal itu adalah fatalisme atau apanya. Makanya kata Nietzsche, nilai-nilai yang diberikan oleh agama itu kita robohkan saja, dobrak semuanya. Sehingga dengan rasa frustrasinya ia mengungkapkan bahwa Tuhan itu telah mati, jangan percaya pada Tuhan, itu palsu. Nah, diteruskan dalam bukunya di Antikris ya, bagaimana ia memojokkan agama Kristen yang dibandingkan dengan agama-agama yang lain seperti Yahudi dan Islam. Bahkan jika Islam juga berani memojokkan agama Kristen, kata Nietzsche, Islam itu lebih laki-laki gitu.
Nanti Anda cari dalam bukunya Antikris itu, dalam buku dia bagaimana sama sekali menolak doktrin ajaran kekristenan itu. Nah, dengan tanda kutip dia berbicara dalam konsep teologis perihal Tuhan dan tidak pernah lepas dari agama. Nanti ini yang kemudian lantas sebenarnya siapa sih yang diinginkan oleh Nietzsche? Apakah agama Islam atau agama Yahudi atau agama Buddha atau Hindu? Tidak semuanya. Itulah nanti Ubermans tadi. Nanti Ubermans itu nanti adalah manusia yang sejati, yang sempurna kata Nietzsche, yang memiliki nilai-nilai sendiri, tidak diberitahu oleh Bible, Al-Quran, Weda dan sebagainya, tapi dia mempunyai nilai-nilai sendiri bagaimana ia bertindak dalam dunia ini. Sehingga kata Nietzsche, yang paling fatal dalam agama, semua agama menyepakati bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan. Kata Nietzsche, ini merusak ilmu pengetahuan itu, merusak sains misal, karena alam ini tercipta dengan dirinya sendiri sesuai dengan yang dijelaskan dalam sains, yang nanti itu tidak ada akhirnya, maka tidak ada kiamat, berputar. Nah, makanya saya katakan tadi, jika Anda menyepakati bahwa tidak akan ada fakta, yang ada hanya interpretasi, kita akan susah untuk memahami pernyataan-pernyataan Nietzsche ini, karena Nietzsche pun menganggap pernyataan seperti Bible, Weda dan kitab-kitab suci yang lain itu bukan fakta, tapi apa namanya, tafsir. Kalau Anda tidak sepakat, maka Anda tidak dapat merobohkan Nietzsche. Boleh nyeletuk sebentar Ya gimana? Oke. Sebenarnya menarik sekali berbicara tentang Tuhan ya. Cuman ada pertanyaan yang secara mendasar ya, mungkin ini mendukung kepada narasi tentang Nietzsche dengan Tuhan itu telah mati. Kita semua gitu, yang mempercayai tentang agama, coba saya ingin bertanya kepada sampean-sampean semua yang ada di sini. Ya, bagaimana kita semua diagamakan karena dogma kan? Gini, seandainya manusia bebas memilih agama untuk, saya ingin memilih agama apapun sesuai dengan pilihan saya sendiri. Cuman kita karena sudah terlanjur dibesarkan dengan dogma-dogma yang sudah kita dapatkan dari orang-orang tua kita ataupun guru-guru kita, kita tidak bisa terlepas. Saya terinspirasi dari kata-katanya Coki Pardede gitu. Enggak, dia seorang agnostik. Dia mempertanyakan kita lahir dalam keadaan ateis karena tidak mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Ya, seperti apapun itu. Nah, karena manusia berkembang secara natural dengan kemampuannya yang sudah terberi, dalam artian ini manusia terberi karena ada otak gitu, sehingga bisa menerima ajaran-ajaran yang sudah diturunkan atau dengan yang dikenal dengan istilah dogma. Nah, itu yang pertanyaan saya, bagaimana kita bisa bebas memilih agama sesuai apa yang kita kehendaki, bukan karena dogma. Itu yang pertama, bagaimana itu. Yang kedua, ini saya pernah baca bukunya itu Seven of Theories. Ini tentang buku-buku tentang religius semua, yang dimana di dalam salah satu, kan ini buku esai yang isinya bab per bab gitu. Di bab keempat itu saya menemukan gini, bagaimana orang-orang yang beragama itu menjelaskan tentang hal-hal yang dianggap spiritual gitu, kegiatan-kegiatan agama, semisal seperti contoh gini, di kita semua di Indonesia, utamanya di daerah Sumeneb, mungkin
ada istilahnya itu tarung sabuk. Itu secara teknis kayak pergulatan untuk mengundang datangnya hujan. Nah, filsuf-filsuf itu mempertanyakan gitu, bagaimana, apa korelasinya, apa hubungannya gitu. Ini kegiatan keagamaan, kegiatan secara praktis itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Tapi kok orang-orang mempercayai bahwasanya kegiatan seperti ini dapat mengundang turunnya hujan. Kalau dalam istilah agama, sholat apa Kak yang menggunakan? Itu bagaimana? Bukan istihara Mas Ali, istisqa. Ya bagaimana gitu? Filsuf mempertanyakan bagaimana korelasinya antara hujan yang tidak ada, yang mungkin secara pikiran tidak bisa dikendalikan gitu. Cuman orang-orang kita, orang-orang agamawan, kita percaya gitu bahwasanya dengan mengadakan kegiatan sholat istiqo ini hujan akan segera turun. Namun bagaimana kita melogikakan itu? Bagaimana kita menerima secara akal murni kegiatan-kegiatan itu bisa berhubungan dengan yang saya sudah jelaskan tadi? Mungkin itu saja. Di garis bawahi, kenapa Nietzsche itu menolak adanya Tuhan atau menolak agama-agama yang lain? Sebenarnya satu, dia tidak meyakini hal yang metafisik. Anda mau menjelaskan seperti apa bahwa dalam diri manusia ada roh? Nietzsche menolak. Dengan cara berpikir apa? Ia menolak. Itu adalah buatan persepsi manusia itu sendiri. Maka Tuhan itu diciptakan oleh manusia misal, secara ideologis ataupun secara pemikiran, itu faktor keluar dari dalam dirinya atau faktor eksternal. Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Kan adanya Tuhan kan diciptakan oleh manusia secara ideologis, diyakini ya, ada. Itu produk eksternal dari manusia atau memang persepsi dirinya sendiri. Maka nanti kita bisa mendobrak pemikiran Nietzsche ketika kita mengakui ada di luar diri kita. Makanya kan Nietzsche itu mengkritik keras Plato, filsuf-filsuf sebelumnya yang mengatakan bahwa ada kekuatan luar selain di dalam diri manusia. Dan walaupun Tuhan itu ada produk intrinsik atau produk dari kepribadian manusia, itu adalah produk persepsi. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kenapa Nietzsche selain dia memojok agama Kristen dan membandingkan agama dengan agama Islam, walaupun tapi tidak meyakini karena masih ada unsur metafisiknya. Nah, ini yang sangat Nietzsche itu menolak hal yang metafisik. Makanya saya katakan dia jomblo karena kenikmatan seksual itu metafisik. Ya enggak, bukan kata Nietzsche. Wajar saja kalau dia menolak metafisik. Mungkin pemikiran saya, dia belum tahu nikmatnya seksual. Sekalipun metafisik kan ada di tulisan ada geometrik itu kan. Ingat namanya, ingat rasanya, lupa namanya kan, kadang kayak gitu kan. Ada memang hal yang metafisik itu ada. Makanya orang yang beragama itu kan disebut seksual animal atau manusia yang menderita, sehingga dia menciptakan keagungan. Nah, lambat laun nanti Nietzsche ini teman-teman sekalian mulai mengakui adanya Tuhan, tapi yang dimaksud Tuhan itu adalah manusia itu sendiri. Manusia yang superhero atau yang memiliki hak kuasa tadi, super kuat. Kapten Amerika. Superman. Kalah Superman sama Kapten Amerika, gak laku Superman sekarang. Nah, muncullah kampanye Nietzsche membunuh Tuhan. Sebenarnya membunuh mereka, baik kalau dalam Kristen itu kan ada pendeta, ya kan ya, yang dapat mengkultus
mengkultur mensucikan orang itu ya. Nah, ternyata itu Tuhannya kata Nietzsche, bunuh saja dia karena memperbudak manusia dan membuat manusia menderita. Nah, Nietzsche lupa, ada kritik saya terhadap Nietzsche. Nietzsche ini frustasi terhadap metafisik, teman-teman semua. Dia mencari hal-hal yang tidak tampak, kayak mencari zat angin misal. Angin ini ada kan ya, tapi secara indrawi dapat dirasakan. Nah, bagaimana Nietzsche ternyata dia keburu meninggal dan sebelum meninggal dia mengatakan bahwa manusia ke depan harus segera menciptakan nilai-nilai baru yang sederhana dan membebaskan manusia itu sendiri, tidak membelenggu pada yang dibungkus oleh kepercayaan. Maka ini lemahnya Nietzsche, dia frustasi mencari sesuatu yang abstrak sehingga gagal. Memang susah ya. Boleh jawab Kak? Ya. Kan sampean dari tadi nanya. Iya, mungkin pertanyaan yang belum terjawab dari tadi, saya tidak mensponsor ini. Takutnya. Jadi pertanyaan yang paling mendasar tentang juga yang dipikirkan oleh Nietzsche tadi yang sudah diulang-ulang mungkin dan tidak terjawab. Mungkin saya pengen menjawab. Apakah Tuhan itu produk internal kita manusia atau produk eksternal gitu ya? Sebenarnya ini disposisi ya, tidak di antara keduanya. Karena memang apa dikatakan ya, ini duet antara sistem internal kita dan struktur eksternal. Karena memang kalau mungkin ini adalah konsep ketuhanan dalam Islam, mungkin ya, kebutuhan akan Tuhan itu memang selalu dijawab oleh batasan-batasan manusia. Makanya nggak heran kalau kita semuanya kembali kepada Tuhan saat kita sudah nggak mampu apa-apa. Jadi kita datang ke Tuhan memang saat kita sadar keterbatasan kita, baru kita nyari sesuatu. Itu alamiah saja. Semua orang yang sudah benar-benar nyampe pada titik ketidakmampuan dirinya, dia akan secara sadar akan menyerahkan kepada sesuatu yang dikatakan transenden. Nah, karena itu semua adalah gejala alamiah kita sebagai manusia yang sadar akan batasan-batasan kita terhadap sesuatu. Makanya Tuhan itu datang untuk menjawab pertanyaan ini. Makanya dalam konsepsi Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu adalah satu. Iya. Maksudnya gitu. Itu katakanlah Tuhan ini adalah satu. Itu karena ada kerancuan konsepsi ketuhanan sebelum-sebelumnya. Jadi konsepsi Tuhan itu awalnya muncul dari manusia itu sendiri, dari batasan-batasan yang sudah tidak terlampaui dan diperkuat dari faktor eksternal. Tentang ini loh Tuhan yang kamu cari-cari itu ini loh. Jadi yang menjadi biasanya perdebatan antar agama, baik apologet Kristen maupun Islam tentang konsepsi ketuhanan itu seperti itu. Siapa yang berwenang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan kalau bukan Tuhan itu sendiri? Iya. Nggak ada orang yang mendeklarasikan dirinya kepada Tuhan sebagai Tuhan, nggak ada kecuali Nabi. Dan itu pun nabi-nabi palsu katanya ya. Bahkan Nabi Muhammad saja yang dikritik habis-habisan sebagai seorang yang berpenyakit dan lain sebagainya dalam buku karya-karya Salman Rushdie dan lain sebagainya, itu mendeklarasikan dirinya bukan sebagai Tuhan, sebagai Nabi. Bahkan apologet Muslim juga mengkritik agama Kristen seperti itu juga. Yesus itu tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, karena tidak ada seseorang yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, tidak ada, kecuali Tuhan itu sendiri. Nah, jadi antara apakah Tuhan itu hadir dalam konsepsi internal manusia ataupun eksternal, sebenarnya dua-duanya ada. Justru titik temunya di situ. Saat kita berserah diri lah terhadap batasan-batasan kita, barulah konsepsi pernyataan Tuhan dalam mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Jangan minta ke selain saya. Saya nggak pernah mendua.
Misalnya, saya nggak pernah mendua, saya tidak pernah menjadi dua. Tuhan tidak belajar kagebunsin no jutsu, enggak. Jadi kalau kita melihat kepada filsafat Tuhan dari Nietzsche, sebenarnya memang agak abu-abu. Kalau kita ya pahami betul filsafat ketuhanan Nietzsche itu seikat apa ya? Tali dua ikat apa ya? Seikat dua tali ya. Itu ya. Pokoknya dalam itu sepiring berdua lah atau ya. Atau satu piring ada dua menu. Itu menu filsafat ketuhanan, filsafat manusia. Kritikan dari Nietzsche itu adalah fatalisme itu tadi. Fatalisme bagaimana keberserahan diri apa ya? Yang awalnya manusia itu kembali kepada Tuhan saat tidak mampu. Sekarang saat kita mampu, kita juga kembali kepada Tuhan, maksudnya seperti itu. Sehingga hal itu yang menjadi sekat-sekat, keterbatasan juga apa ya? Politik untuk menghegemoni, membodoh-bodohi manusia secara umum. Agar manusia itu memberikan keberserahan dirinya tanpa harus nyampe kepada batasan-batasan diri. Makanya konsepsi ketuhanan ini itu tidak bisa lepas dari konsepsi ketuhanan. Makanya dia apa ya? Dia seakan-akan mengatakan Tuhan itu sudah mati hanya sebagai batu loncatan saja. Nietzsche nggak punya kepentingan dalam membunuh Tuhan, sehingga tidak perlu dilakukan rekonstruksi ulang dan lain sebagainya tentang bagaimana cara Nietzsche membunuh Tuhan. Enggak penting. Karena memang Nietzsche sebenarnya meletakkan terbunuhnya Tuhan sebagai batu loncatannya dalam mengangkat filsafat manusia ala Nietzsche. Makanya di ambang modernitas menuju postmodernitas itu kita akan bertemu dengan ajaran-ajaran nihilisme, di mana segala sesuatu itu tidak bisa dilegal formalkan kepada institusi-institusi tertentu. Kebenaran hanya terletak pada manusia itu sendiri. Jadi di abad postmodernisme kita melihat kamu bebas karena tibe. Kamu bebas karena tibe. Nietzsche ajaran-ajarannya mungkin akan diambil oleh seorang otoritarian, ajaran-ajaran fasisme Jerman, bagaimana benci terhadap demokrasi atau benci terhadap kebenaran-kebenaran yang diinstitusionalkan terhadap ini apa namanya? Permusyawaratan mungkin ya. Ini ajaran mungkin yang agak bertolak dengan Mas Faidul kemarin ya. Bung Hatta mungkin bukan pengagum Nietzsche. Karena menurut Nietzsche orang-orang yang bergerombol orang bergerombol itu karena lemah. Karena orang-orang yang kuat tidak mungkin bersama-sama. Ngapain ya baru? Termasuk Mas Aang. Mas Aang itu jomblo bukan karena tidak laku, karena dia kuat. Misalnya seperti itu. Orang yang berpasangan itu karena orang yang lemah. Dan lemah. tapi Nietzsche salah. Kalau dalam konsepsi pasangan ya. Karena orang yang bersama justru karena syahwatnya kuat. Yang sendirian itu karena syahwatnya lemah. Nah, yang menjadi menarik tentang Nietzsche ini sebenarnya dia meruntuhkan konsepsi filsafat ketuhanan dengan Tuhan itu sudah mati dengan mengangkat filsafat manusia, dengan menghadirkan manusia unggul. Manusia unggul menurut Nietzsche adalah manusia yang kuat. Manusia yang sudah tidak apa ya? Dalam artian manusia unggul ini sudah tidak berserah kepada Tuhan. Dia mengambil tanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tidak berlindung kepada takdir, dia tidak berlindung pada kodok dan kodar, dia tidak berlindung kepada pembelaan-pembelaan keagamaan. Jika saya salah-salah, jika saya benar-benar, saya tidak pengecut, saya tidak berlindung di balik ketiak keagamaan seperti itu ya. Jadi Nietzsche dalam mengagumkan apa ya, menarik filsafat manusia ini terhadap filsafat ketuhanannya. Ada kritik yang paling bagus itu tentang gini. Ini berlaku di setiap agama ya. Entah ketahui kenapa. Ini saya tarik ke teori pendidikan biar make sense sama Mas Aang. Ya. Jadi agama-agama itu rata-rata saya nggak menyebut salah satunya. Cara mendidik umatnya itu menggunakan pendidikan pedagogik dari apa ya? Dari lahir sampai liang lahat. Jadi kita dididik secara pedagogik, kita didogma terus, seakan-akan manusia itu akan selalu bodoh dan tidak bisa berpikir mandiri. Seakan-akan manusia itu tidak bisa menemukan kebenaran melalui filsafatnya sendiri, melalui pikirannya sendiri, sehingga mencegah kesesatan misalnya ya. Kesesatan yang dilakukan secara individu itu lebih baik daripada menanggung ini penafsiran-penafsiran secara umum.
Makanya yang paling penting tentang Nietzsche itu realitas yang sejati itu adalah penafsiran, bukan fakta-fakta termasuk ini apa itu ijtihad para ulama atau fatwa dan lain sebagainya. Sehingga pengakuan terhadap fatwa-fatwa tertentu yang hanya berpangku kepada pertimbangan-pertimbangan demokratik, bukan pertimbangan individual, itu menjadi suatu kecacatan tersendiri. Misalnya kita melihat bagaimana dalam konsepsi hukum, nanti Mas Waidol mungkin bisa lebih dalam lagi menganalisisnya tentang hukum ya. Ya, soalnya seperti ini, bagaimana hukum itu dikatakan objektif? Kayak kalau kita melihat bagaimana Nietzsche melihat objektivisme ya, dia melihat bahwa hal yang objektif itu tidak ada. Kebenaran itu bisa dikatakan dia juga tidak mengakui kebenaran yang tersubjektif. Dia mengakui kebenaran subjektif. Kalau dalam Islam mungkin ya Mas Aang ya, Tuhan itu kan sesuai prasangka hambanya. Tuhan ya kan ya. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi dengan konsepsi itu mungkin kita akan bisa memaknai Tuhan secara lebih produktif. Bagaimana Tuhan itu tidak se-flat itu, Jadi kalau kita lihat dari penafsiran tentang bagaimana ijtihad ulama terus matinya filsuf Islam dalam mengambil mengambil perang dalam dekadensi keilmuan orang-orang Islam, kita melihat bahwa agama dalam melakukan agama ini ada di medan perang, banyak musuh-musuhnya agama itu banyak, dan agama hanya berperang menggunakan tameng dogmatisme. Agama hanya berlindung terhadap dogmatisme tadi, takut nyerang. Maksudnya agama takut menggunakan pedang. Padahal di mana-mana orang perang itu lebih baik megang pedang daripada megang tameng. Lebih baik megang pedang. Dengan pedang kita bisa berlindung, kita bisa ya. Kita lihat bagaimana Zoro misalnya sampai pegang 3 pedang ya. Tiga pedang kita, kalau kita bisa asumsikan di sana agama tidak boleh hanya berlaku kepada kebenaran dalil, tapi 3 pedang itu bisa kita lihat bagaimana agama itu bisa diinterpretasikan secara ilmu pengetahuan dan dogmatisme keagamaan juga filsafat. Jadi bagaimana agama mau menang perang jika agama hanya membawa tameng ke sana kemari, kebenaran dalil dan takut tersesat itu ada kesesatan lainnya. Kesesatan yang lebih dolla ala dollin. apa bahasa? Abdul Alminur, terima kasih, selamat datang Mas Faruk. Jadi kalau kita melihat bagaimana dogmatisme keagamaan ini sebenarnya kita bisa mengundang kecurigaan lagi. Nietzsche memegang peran penting dalam konsepsi keagamaan, sama sebagaimana iblis memegang peran penting dalam konsepsi kemanusiaan. Sekarang kan kalau kita melihat beberapa novel, khususnya iblis menggugat Tuhan, kita akan dipertanyakan lagi. Jangan menyalahkan iblis. Iblis itu memang tupoksinya seperti itu. Tupoksinya iblis memang seperti itu. Iya, tupoksinya. Nah, kita melihat bagaimana Nietzsche sebenarnya menjadi iblis kan sebenarnya dalam melakukan kritikan terhadap ortodoksi keagamaan, sehingga timbullah Protestan. Sehingga agama itu tidak seperti itu lagi, tidak seortodok itu. Agama tidak hanya mengakui kebenaran defensif, tapi kita harus mengakui kebenaran yang aktif, yang menyerang, offense. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tentang apakah Nietzsche itu sebenarnya ateis atau tidak, kita melihat bahwa enggak ateis. Nietzsche tak ateis. Karena enggak ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Kalau biasanya ngeyelnya ya gimana orang-orang yang membahas orang ateis, saat Anda membahas Tuhan berarti Anda sudah percaya terhadap Tuhan ya. Lebih lagi dalam konsepsi filsafat, Tuhan itu bukan realitas di mana kita berdoa tentang subjek siapa itu. Tapi Tuhan adalah percobaan filosofis untuk melampaui apa-apa yang kita anggap sebagai transenden. Jadi kritikan utamanya jangan langsung bawa ke Tuhan ya. Sebagaimana kita diskusi, jangan langsung dibawa ke pojok dong. Pikir dulu matang-matang, gunakan keunggulan sampean sebagai manusia. Kan keunggulan kita berpikir, hanya berpikir bukan bertindak.
Kalau bertindak, hewan lebih bertindak daripada kita. Hewan lebih banyak bertindak daripada manusia. Keunggulan kita berpikir, pikirkanlah matang-matang. Karena ateis itu sama mudahnya menyerah ya. Menyerah itu sama mudahnya seperti menjadi seorang ateis. Jadi kalau kita melihat apakah Nietzsche dalam filsafat ketuhanan benar-benar membunuh Tuhan, sepertinya tidak. Nietzsche hanya mengambil peran bagaimana kita sadar terhadap autokritik kita, terhadap bagaimana mengkritisi kembali keterbatasan manusia, termasuk dalam menafsirkan Tuhan. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan, kita tidak hanya melakukan kutipan-kutipan terhadap dogma-dogma keagamaan kita. Sehingga Protestanianisme itu perlu termasuk dalam Islam. Mungkin ya. Iya kritis. Cuma memang ini kan memang Nietzsche emang basisnya basis agama Kristen. Jadi ya Protestanianisme, tapi Nietzsche lebih radikal daripada itu. Sehingga dia memang benar-benar mengambil posisi iblis, tidak mengambil posisi setan atau manusia. Iya. Mungkin sekian dulu. Saya kan mengantarkan terkait konsep Tuhan tadi sebelum masuk pada Ubermensch terkait Nietzsche. Pertanyaan Banu seperti pertanyaan yang lain, apa Mas Ali tadi, apa Nietzsche ini ateis atau enggak? Di karya awalnya dia mengatakan dalam kematian Tuhan itu dijelaskan seakan-akan Tuhan itu ada secara objektif absolut yang kemudian diperintah untuk dibunuh gitu, Nietzsche. Tapi di karya berikutnya dia sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan gitu. Makanya masih ada tanda-tanya secara teologis, secara absurd, sangat absurd ya. Toh walaupun yang dari tadi kan saya ingin ngajak diskusi teman-teman sekalian Tuhan dalam sisi teologis itu, karena di sini kan semuanya adalah kaum-kaum beragama, kaum-kaum yang memiliki Tuhan kata. Nah ya tapi bertuhan ya. Ini kan kaum bertuhan ya. Oke, secara teologis Nietzsche itu mungkin tidak ingin mengganggu kepercayaan Anda sekalian, cuma hanya ingin berkritik bahwa kepercayaan Anda itu mau dibawa kemana, mau ditukar apa nantinya, terserah Anda sekalian. Tapi secara tinjauan filosofis memang kematian Tuhan itu lama-lama kita ambil poin moralnya, lama-lama ada manusia-manusia baru di dalam agama itu yang seakan-akan mewakili Tuhan. Makanya kan Nietzsche membuat nabi secara imajinatif, Zarathustra itu untuk menandingi perwakilan-perwakilan Tuhan itu yang telah membunuh kreativitas manusia, karena semua harus patuh pada pemuka-pemuka agama yang mengaku perwakilan dari Tuhan. Sehingga ia mengkritik kematian Tuhan, itu mengkritik kaum Neoplatonik Kristen, di mana ada zat kekuatan di luar diri manusia yang absolut, karena absolut tidak bisa diukur oleh berbagai sumber ukuran baik secara empiris, rasional dan lain sebagainya. Kan kita percaya itu dalam teori dalam sejarah keislaman, misal bagaimana Nabi Musa ingin melihat Tuhan ya, tapi nggak mampu kan ya, karena indranya terbatas kan, seperti itu ceritanya. Itu secara teologi itu Anda percayakan ya. Nietzsche tidak mau mengganggu itu selama secara tinjauan filosofis benar kata Bani tadi bahwa manusia itu harus dihargai, sehingga nanti masuk pada Ubermensch ini
manusia sempurna. Seperti apa manusia sempurna? Manusia yang hadir dengan dirinya sendiri. Mau ditafsirkan merdeka silakan. Berarti nggak ditip absen ya kak? Enggak, maksudnya itu tidak terbelenggu oleh tidak terbelenggu oleh apapun gitu. Tidak misal kalau dalam konsep eksistensialis seperti Simon, kenapa dia menolak institusi pernikahan misal? Karena pernikahan itu memperbudak. Sehingga harus ada suami istri, suami bertanggung jawab dan istri harus patuh, kan seperti itu. Kan memperbudak istri. Kan seperti itu. Misal saya mengamati Faruk beberapa bulan yang lalu ketika dia bucin misal. Eksistensi dirinya itu gak ada, yang ada itu kan ceweknya. Terus mau makan ceweknya yang ada, mau tidur ceweknya, sampai video callan ke kamar mandi itu ceweknya. Seakan-akan dirinya itu gak ada. Maka kata Nietzsche itu kalau dikaitkan dalam konteks ketuhanan Nietzsche, itu Tuhannya itu adalah ya asmaranya itu. Sehingga harus bunuh saja biar kamu jadi abermens. Bukan dalam tanda kutip putus, enggak, terserah Anda menggunakan metode apapun, mau komitmen hak bareng ke terserah, tergantung anu kan kesepakatan. Saya Nietzsche menolak hubungan atau Contohnya kayak Faruk, saya kasihan ke Faruk soalnya kalau gitu. Jadi jawaban pemantik barusan itu, apakah Nietzsche itu menolak, ini contoh kan ya? Iya, Apakah Nietzsche itu menolak sistem pacaran laki-laki perempuan seperti itu, atau menolak persepsi tentang hubungannya? persepsi salah tentang hubungan itu? Ya menolak persepsi salahnya itu. Kalau begitu dari awal agama itu benar, yang salah itu persepsi tentang agama yang salah. Maka Nah, kalau seperti itu, turunannya adalah bahwasanya Nietzsche itu menolak kaum fatalisme tapi masih mengiyakan adanya ajaran agama. Oleh karenanya bukan ateis. Kan nyambung. Sebenarnya urutannya kalau kita hubungkan semuanya nyambung. Justru yang salah itu ketika kita mengatakan Nietzsche itu adalah Nietzsche bukan ateis tapi masih memiliki kepercayaan terhadap agama. Tapi di lain sisi mengatakan Tuhan itu tidak ada, Tuhan ini. Sebenarnya persepsi awal saya sehingga menyampaikan kesimpulan adalah sebenarnya Nietzsche ini adalah tokoh pembaharu ketika abad pertengahan, bagaimana agar terlepas dari kengkungan gereja dengan menggunakan bahan utama menolak adanya Tuhan. Jadi sebenarnya dia itu masih percaya tentang Tuhan tapi menggunakan Tuhan untuk mendobrak kengkungan gereja kepada masyarakat. Begitu sebenarnya lebih logis daripada penjelasan yang masih percaya Tuhan tapi menolak adanya Tuhan, begitu. Sederhana sebenarnya. Makanya kematian Tuhan di sini kan tidak memiliki arti tunggal. Kalau di dalam dibahasakan abjad, kan makanya ada Tuhan T kecil, ada Tuhan T besar itu kan. Biar artinya itu melebar secara filosofis gitu. Makanya dalam bukunya Nietzsche dalam Antikris, bagaimana Kristen itu dibandingkan oleh Nietzsche dengan agama Yahudi dan Islam, dan Kristen itu dipojokkan. Dia mengajungkan jempol pada agama-agama yang lain selain Kristen, walaupun dia tetap tidak menganutnya gitu, tidak memasukinya secara mendalam. Satu, Nietzsche itu keburu meninggal dalam penelitiannya hal-hal yang metafisik, kan dia ahli filologi. Satu kata per kata itu dia cari maknanya secara filologi dalam kitab Yunani, Bible. Andai saja dia sempat, mungkin ini persepsi pribadi saya, Nietzsche ini sempat membuka tafsir misal dan kuliah bareng dengan Mbak Winda, maka dia akan menafsirkan firman Tuhan terkait bagaimana pertanyaan Tuhan alastu birabbikum qalu bala, sehingga ada istilah kafir. Dan Berarti Nietzsche ini kalau dalam Islam bisa Wahabi alirannya. bukan Wahabi, Bano. Seandainya dia ternyata ya kan kita untuk
menangkap pengetahuan kan tidak harus secara fakta indrawi, tapi fakta sejarah. Misal Al-Quran kan sejarah. Oh, dalam ceritanya manusia itu di dalam kandungan ada misakon kali, ada apa namanya, komitmen dengan Tuhan. Ketika ditanya misal, apakah saya ini Tuhan kamu? Semuanya kan mengatakan iya dalam kandungan. Nah setelah lahir ada yang milih menolak, ada yang milih enggak. Lah Nietzsche tidak sampai ke situ dalam meneliti tentang filologi dalam konteks keislaman itu. Dia hanya selesai di Bible, makanya kan problem teks Bible itu sampai sekarang dipertengkarkan teksnya. Apakah teman-teman ya kalau tahu tentang Tuhan dalam Kristen itu ada beberapa pandangan, kan ada 3 ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Anak. Nah itu ada makna secara fungsional, ada makna secara materi. Ini memang 3-tiganya Tuhan. Dan ada secara fungsional, misal Tuhan Ibu, oh Tuhan itu mengasuh, bahwa tugas Tuhan itu mengasuh. Tuhan Anak, oh tugas Tuhan itu adalah memberikan pencerahan, diutusnya dengan Yesus. Nah Tuhan Bapa itu secara fungsional menciptakan. Ada yang berpandangan seperti itu. Nah ini yang kemudian kenapa Nietzsche hingga frustasi padahal dia hidup di dalam keluarga yang taat Kristen, karena sehingga menghasilkan membuat nabi-nabian Zarathustra itu setelah dikonfirmasi pada istrinya Elizabeth Nietzsche. Itu istrinya namanya Nyonya Elizabeth Nietzsche. Bukan. Itu sekedar nama ya Bano ya. Ya tidak semua nama kayak Sakinah misal, nama-nama yang di film-film Indosiaran itu hanya nama. Itu ternyata fiktif ceritanya, kayak fiktif berupa dongeng, kayak seakan-akan gini. Nietzsche itu dalam pencarian, kemudian ada di samping danau atau di air muncullah seorang nabi yang diciptakan oleh generasinya sendiri, dan nabi itu bersabda, Tuhan telah mati gitu. Seakan-akan seperti itu. Maka teman-teman semuanya, secara teologis kita anggap selesai ya. Karena nanti Tapi gini Kak, gimana? karena kayaknya memang konsepsi filsafat kematian Tuhan punya Nietzsche ini sebenarnya berakar dari ajaran Islam ya. Soalnya saya nggak nemu buku yang langsung ngutip. Cuma kalau kita baca salah satu bukunya bagaimana dia mendeskripsikan tentang kematian Tuhan, dia mengutip cerita dalam Islam. Cerita Nasruddin Hoja, tahu kan ya semuanya? Bagaimana orang ada seseorang yang nenteng lampu di tengah pasar, terus nyari di mana Tuhan, di mana? Ainullah, mencari Tuhan. Cuma memang di sini kita sama Nietzsche sebagaimana Salman Rushdie ya, ada pembeliotan lah dari makna aslinya, karena memang filologi ya, karena memang ulama filologi dia bermain makna di situ. Sebagaimana kayak kalau kita mau lewat jalur anu kan kita hanya bermain logika saja. Nah, konsepsi dasar milik Nasruddin Hoja di sana itu sebenarnya kan ajaran sufisme. Ajaran-ajaran sufisme bagaimana itu untuk digunakan untuk menjawab orang-orang yang bertanya di mana Tuhan. Itu poinnya punya Nasruddin Hoja. Jadi itu semuanya dilakukan sebagai tindakan kritik terhadap masyarakat yang masih mencari Tuhan, sedangkan cahayanya Tuhan itu seperti cahaya matahari, sedangkan logika kita itu seperti cahaya lampu. Jadi itu, nah di Nietzsche hal itu nih dibelokkan oleh Nietzsche. Jadi cerita itu sama Nietzsche dibelokkan itu sebagaimana orang yang pada saat mencari Tuhan dengan lampu cahaya, ternyata Tuhan itu tidak ketemu, sehingga pada kesimpulan akhir inferensi dari Nietzsche sangat jauh 180 derajat sebagaimana inferensi yang dihasilkan oleh ajaran Nasruddin Hoja. Kata Nietzsche, kita kita mencari ini nggak ketemu nih sama Tuhan, makanya Tuhan sudah mati. Cuma apakah
terbunuhnya. Jadi kalau memang Nietzsche itu sebenarnya kalau Nietzsche itu berani berkata Tuhan sudah mati, harusnya Nietzsche harus mempertanggungjawabkan juga bagaimana kondisi hidup Tuhan yang diakui oleh Nietzsche. Karena matinya Tuhan itu hanya mungkin apabila Tuhan hidup, ya kan? Atau dia radikal sama sekali, Tuhan itu tidak ada, ateis sekali, nggak tanggung matinya Tuhan. Bagaimana Nietzsche itu mensifati hidupnya Tuhan? Kalau kita melihat dari konsepsi Trinitas dari agama Kristen, yang itu memang polemik dalam pembahasan filsafat ketuhanan baik apologet Muslim dan Kristen, kita melihat bagaimana fungsi Tuhan secara fungsional ya. Kalau dilihat dari pembahasan pemantik tadi, Tuhan itu mati karena ilmu pengetahuan. Kan seperti itu ya. Tuhan itu mati oleh ilmu pengetahuan, yang membunuh Tuhan itu ilmu pengetahuan. Kan katanya tadi seperti itu. Nah, berarti kan Nietzsche hanya melihat Tuhan sebagai institusi yang berwenang memberikan interpretasi terhadap dunia. Tidak lebih dari itu. Ternyata yang hadir di sini nih menganggap saya Tuhan sudah. Tadi sebenarnya Karena Anda tidak berpasangan. tadi saya menyebutkan bahwa Nietzsche itu kan jomblo, tapi di awal ada Elizabeth Nietzsche ya kan ya. Kok Anda diam gitu? Kan diperbudak oleh saya. Ini bukan dalam konteks pernikahan. Bukan konteks teman gitu ya. Ya cek. Cek. Boleh saya ngomong dulu ya. Jadi kamera. Saya kan tak amatir anjing ya. Anak SMA Jogja. Iya, SMA 37 ya. Ya saya mau komentar terkait beberapa hal. Pertama tentang apa tadi ya? Oh, saya melihat memang konsep kritik Nietzsche itu bukan sifatnya tidak teologis dari awal gitu. Saya melihatnya ini aspek sosiologis sekali gitu. Karena yang sedikit saya baca tadi bahwa bagaimana kritik saya sudah membunuh Tuhan, kita sudah membunuh dan lain sebagainya. Itu bukan soal Tuhan secara eksistensinya, karena saya rasa Nietzsche juga tidak membahas sejauh itu gitu kan. Karena dengan bisa diam dulu ya. Karena sejak awal yang dibunuh adalah, maksudnya begini, kita memahami bahwa setiap kita itu punya nilai-nilai yang itu sebagai pancaran dari nilai-nilai Tuhan yang kita anggap itu bahwa itu pacuran nggak? itu dari bawah. Iya. Itu apa itu? Oh, manifestasi. Nah, ya, maksudnya gini, kita melihat bahwa setiap manusia itu kan punya manifestasi Tuhan gitu kan. Ada nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita gitu misalnya. Dan agama yang saya rasa, yang kenapa saya mengatakan bahwa sifatnya sangat sosiologis sekali, karena kritiknya terkait nilai-nilai itu, nilai-nilai yang kita pegang teguh seolah-olah itu nilai-nilai dari Tuhan. Dan kita yang katanya fatalistik tadi misalnya. Cuman saya rasa kita terlalu kaku bahwa melihat bahwa kritik ini hanya pada aspek agama. Maksudnya begini, jika memang pada akhirnya ujung dari kritiknya Nietzsche itu adalah modernitas, bahwa pada akhirnya kita harus merdeka. Ada yang nihilisme pasif, yang aktif, yang masih berpegang pada moralitas, bahwa kemerdekaan yang seutuhnya nanti sampai kepada moralitas yang Superman tadi gitu misalnya, atau Spiderman dan lain sebagainya. Ataupun nanti ke orang-orang yang dia tidak percaya sama sekali dengan nilai-nilai itu. Manusia ya. Ya. Serah. Terus saya lupa cuman begini. Mbak Indah diperjelas ya. Iya, bentar, Moralitas Kak. itu gimana? Moralitas apa itu? Gini ya, sebenarnya begini. Iya. Saya perjelas ya. Maksudnya begini, dulu Nietzsche mengkritik bahwa orang-orang pemeluk agama di masa lalu dia memiliki agama tapi tidak memfungsikan agama sebagaimana agama itu ada untuk misalnya bukan malah memperbudak, tapi justru seharusnya dia tidak menjadikan agama sebagai batu loncatan atau kambing hitam gitu kan. Kalau misalkan kita express back ke agama Islam bahwa di Islam sifatnya tidak
sedogmatis itu gitu misalnya. Ada aspek-aspek yang memang disuruh untuk kita berasionalitas gitu kan. Cuma pada akhirnya jika itu hanya dibatasi pada agama, 3 agama atau beberapa agama, bahwa agama tidak lagi berfungsi, Tuhan sudah mati dan lain sebagainya, jangan-jangan kemerdekaan yang diidealkan oleh Nietzsche itu tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena kita sedang mencari Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Maksudnya begini, kita masih di modernitas gitu kan. Kita diperbudak Tuhan, ya kan? Kita gampang saja pacar misalnya kita bisa gitu kan, misalnya. Atau dengan adanya HP misalnya kita sedang mencari Tuhan-Tuhan yang lain gitu kan. Kenapa? Karena yang diperbudaknya, kita diperbudak oleh itu gitu. Kita sedang mencari batu loncatan lain yang itu bukan lagi agama gitu kan. Jadi secara garis besar saya melihatnya tidak teologis sama sekali gitu, sangat sosiologis gitu. Jadi mungkin jika kita refleksikan ke sekarang, saya tidak ingin ibroh gitu misalnya ya, itu masih konteksnya itu masih relevan sekali gitu kan. Makanya kayak gini Mbak Winda, Iya, Pak. ada Tuhan secara moral, ada Tuhan secara budaya, dan Tuhan secara teologis. Tapi kan Kak, yang saya maksud adalah kritiknya Nietzsche kan sebenarnya bukan ke transendennya, cuman ke sikapnya itu kan. Ya. Dan seolah-olah kita mungkin dosa manusia diarahnya ke moral misalnya, bahwa kita semuanya hanya tergantung konteks moral, maka tidak ada fakta, adanya hanya interpretasi dan semuanya dinamis gitu misalnya. Sampai sekarang kan juga kita tetap saja begitu gitu, hanya mencari objek lain aja. Makanya Gitu. dalam bukunya Nietzsche, manusia itu punya keinginan berkuasa. Pada akhirnya Übermensch atau manusia yang sempurna, yang paripurna, itu adalah yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau di dalam kejawen itu ada Tuhan itu namanya hati. Jadi kehendak hati itu diikuti. Nah, dalam komentarnya Nietzsche, agama itu akan hancur kayak gini. Agama akan hancur dengan doktrin moralitas. Dan Tuhan moral Kristiani tidaklah tetap. Oleh karena itu, ateisme juga bisa menjadi hancur jika masih ada jenis lain dari ketuhanan, di dalamnya ada moralitas. Intinya ada satu kebebasan yang diharapkan Nietzsche secara filosofis. Nah, kalau saya tanya secara teologis, akhir dari manusia mencari Tuhan itu batasnya sampai kapan? Ada teknologi terbarukan, ternyata orang meninggal itu bisa berbicara, teman-teman. Ada teknologi baru itu saya meninggal misal, nanti saya bisa diilustrasikan pada video, nanti ada desainernya ya Mas Faidal. Nah, nanti apakah punya Nietzsche ini tidak akan pernah ada konsep Übermensch ke depan? Kan Mbak Winda pesimis gitu. Jangan terlalu pesimis. Sesuatu, karena berbicara Nietzsche itu tidak akan pernah lepas dari kemungkinan-kemungkinan. Makanya kata Nietzsche, tujuan akhir hidup manusia itu adalah absurditas. Ya kalau bicara absurditas ya kemungkinan-kemungkinan, mungkin saja besok manusia lari dari Tuhan, dan mungkin saja besok Tuhan hidup kembali. Gimana itu? Ini perspektif saya. Jadi dari sini Nietzsche itu sayang dia itu tidak masuk Islam ya. Iya, gak capek, gak sampai mengganggu psikologisnya, karena ini kan hasil dari psikologinya, karena dia frustasi, depresi mengenai ketuhanan. Karena di Islam itu enak banget gitu berbicara terkait Tuhan ya. Kan gimana? Fakiru fi khalqillah ya, tafakkaru fi khalqillah. Nah, artinya kata Allah kan kepada umat Islam, hei kamu gak usah memikirkan
aku gitu. Kamu nanti gak kuat kalau mikirkan aku kan kayak gitu. Aku itu tuh berat untuk dipikirkan kan kayak gitu intinya. Jadi pikirkan saja apa yang telah kuciptakan. Nah, Nietzsche yang ketika Nietzsche itu hidup di dalam kekristenan, ada kode-kode seperti itu kan enak kan. Makanya orang Islam itu santai-santai saja berbicara ketuhanan. Tinggal saja katakan saja. Makanya Allah itu gak nuntut untuk kalian pikirkan. Yang dituntut itu hanya untuk mengingatkan. Kan iya, ingat dok. Padahal kamu berpikir atau enggak, ya terserah. Itu gak di makanya inti dari sholat itu mengingat Tuhan. Kalau mikir gak usah. analoginya itu kalau dalam Al-Quran itu kan Allahu nuru dianalogikan cahaya kan ya, Allahu nuru gimana? Kama falunihi kamiskatu misbah berarti misbah hadi ya. Enggak, ini bukan cocok lagi enggak. Intinya ya seperti itu. Ya, itu enaknya kalau di dalam doktrin Islam kita enggak terlalu ribet memikirkan Tuhan. Cukup ingat saja itu sudah. Iya, enggak ribet. Makanya kalau stres bukan karena Tuhan ya. Oke. Ada Tuhan-Tuhan baru kata Pak Bunda, teknologi ya kan ya. Iya. Itu kan sama halnya dengan yang dikatakan Aaron Armstrong. Tapi kan Tuhan tidak Tuhan secara moral. Dalam tanda kutip Tuhan saya tidak moral. Saya punya HP dan saya tidak bisa lepas dari HP saya. Nah, HP saya tidak menghukum saya jika ini dilepaskan. Tapi kalau Tuhan secara moral, kalau kamu menentang Tuhan, ancamannya neraka. Nah, makanya selama ini kan agama memiliki konsep ketuhanan terkait moralitas, sehingga kata Mas Nanang tadi, kalau nggak ada Tuhan, gimana cara manusia itu untuk tidak membunuh? Sedangkan larangan membunuh itu keluar dari agama kan, moralitas. Misal pertanyaan seperti itu, lantas yang nyuruh manusia itu membunuh siapa Mas Nanang? Kayak gitu.